Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera adik-adik semua. Ketemu kembali dengan kakak. Untuk kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bilangan bulat, yaitu bagian pertama. Yuk langsung aja kita akan membahas tentang mengenal bilangan bulat. Sebelum itu kita memastikan dulu cara membaca bilangan bulat. Oke ya, coba adik-adik bantu membaca atau menjawab pertanyaan ini ya. Oke, ini dibaca apa adik-adik? Betul, positif 2. Tapi kita sering dibacanya dengan 2 saja ya. Yang ini? Iya, positif 43. Atau cukup dibaca 43 saja. Yang ini? Iya, 243. Yang ini? 0. Tidak perlu kata-kata positif ya. Selanjutnya yang ini? Iya, negatif 2 atau minus 2. Yang ini? Negatif 43, betul. Yang ini? Negatif 243. Oke, semuanya udah ngerti ya? Yuk selanjutnya. Ini bilangan bulat positif, dia adalah dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya, sampai tak hingga. Simbol panah ini menyatakan tak terhingga. Ini berarti panah ini bukan berarti selesai sampai 6 aja ya, tidak ya. Jadi artinya ini masih tak terhingga sampai berjuta-juta. Oke, selanjutnya yang ini. Bilangan bulat 0, berarti dia hanya ini saja. Kemudian untuk bilangan bulat negatif, dia dimulai dari minus 1, minus 2. Jadi dari nyebutnya, ini dari yang nilai terbesar ke nilai terkecil. Jadi gerakannya ke kiri, ke sana. Oke, ini tidak berakhir pada bilangan minus 5 aja. Ini ada simbol panah ke kiri, artinya tak terhingga juga. Jadi, di sini adalah bilangan bulat positif, dimulai dari angka 1, kemudian 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau bilangan bulat negatif, dari mulai angka min 1, min 2, min 3, min 4, seterusnya semakin kecil. Bilangan bulat negatif adalah lawan dari bilangan bulat positif. Ini kita lihat, ini dimulai dari angka 1 ke kanan, kalau yang ini dari angka negatif 1 ke kiri. Gimana? Ada pertanyaan tidak adik-adik? Gampang ya? Oke, yuk kemudian istilah bilangan pada bilangan bulat. Pertama ada bilangan asli. Apa sih bilangan asli? Bilangan asli adalah bilangan bulat positif, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan caca. Bilangan caca adalah bilangan bulat yang berawal dari angka 0 dilanjutkan oleh bilangan bulat positif. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bilangan cacah itu 0 ditambah bilangan asli yang ini ya. Ini kita lihat nih, atas dan bawah. Ini ada 0-nya, kemudian disusul oleh bilangan asli. Bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan bulat yang tidak habis jika dibagi 2. Contohnya angka 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Contohnya kita ambil angka 5 ya, angka 5. Oke. Misalkan kita punya 5 kelereng dibagikan ke 2 anak. Pasti masing-masing akan mendapatkan 2, kemudian sisa 1. Artinya 5 itu tidak habis jika dibagi 2. Berarti 5 adalah bilangan ganjil. Bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan bulat yang habis jika dibagi 2. Contohnya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Contoh, kakak ambil angka 4. Misalkan kita punya 4 kelereng,
kita bagi 2. Jadi masing-masing dapat 2. Sehingga kelerengnya tidak ada sisa ya. Artinya jadi si A dapat 2, si B dapat 2. Misalkan 2 orang itu adalah A dan B. Kemudian bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat yang memiliki 2 faktor, yaitu angka 1 dan dirinya. Oke, misalkan yang ini. 2, 3, 5, 7, 11. Di sini tidak ada angka 9 ya, hati-hati ya. Oke, angka 2 yaitu hanya bisa dibagi 1 dan 2. Dirinya itu 2. Kakak ambil contoh lagi 7. 7 itu hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan angka 7. Jadi faktornya 1 dan 7. Begitu juga dengan angka 11. Angka 11 itu bisa dibagi oleh angka 1 dan angka 11 aja. Kemudian, bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan bulat yang memiliki lebih dari 2 faktor. Contohnya 4, 6, 8, 9, 10. Angka 4 bisa dibagi 1, bisa dibagi oleh 2, bisa dibagi oleh 4. Jadi dia memiliki 3 faktor. Angka 6 bisa dibagi angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 6. Contoh lagi ini angka 9 bisa dibagi oleh angka 1, angka 3, dan angka 9. Jadi lebih dari 3 faktor. Jadi adik-adik jangan sampai salah pemikiran bahwa bilangan prima itu sama dengan bilangan ganjil. Tidak ya. Ini, kita lihat bilangan ganjil ini ada angka 1, 3, 5, 7, 9. Bilangan prima ada angka 2, tidak ada angka 9. Oke? Jadi bilangan prima bukan bilangan ganjil. Bilangan prima ada yang genap, yaitu 2. Hanya 2 yang bilangan prima. Sisanya ke sana, ke kanan. Bilangan prima biasanya angka ganjil. Tapi tidak semua bilangan ganjil adalah bilangan prima. Oke, itu aja. Nanti untuk masalah bilangan prima dan komposit akan dibahas pada video selanjutnya. Oke. Sekarang sudah tahu kan nama-nama istilah pada bilangan bulat? Oke, kalau begitu kita langsung membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Kita pakai garis bilangan ya. Kita perhatikan, semakin ke kiri letak suatu bilangan, maka nilainya semakin kecil. Contoh ini, 1 dengan 6, 1 sebelah kirinya 6, berarti 1 lebih kecil dari 6. 0 dengan 2, 0 sebelah kirinya 2, jadi 0 lebih kecil. Di sini minus 5 atau negatif 5, sebelah kirinya 0. Berarti nilainya negatif 5 lebih kecil. Gitu ya. Selanjutnya, semakin ke kanan letak suatu bilangan, maka nilainya semakin besar. Kalau di gambar ini, kita melihat yang paling besar adalah 6. Walaupun ada tanda panah ini ya, berarti masih tak terhingga. Oke, selanjutnya. Bilangan negatif, nilainya selalu lebih kecil dari 0. Kenapa? Karena bilangan negatif berada di sebelah kirinya 0. Kemudian, tanda perbandingan. Ini untuk cara mengingat tanda perbandingan ya. Ini tandanya lebih kecil dari. Cara mengingatnya adalah jika di depannya kita kasih garis ke bawah. Oke, ini huruf K, berarti kecil. Ingat-ingat gitu ya. Oke. Kemudian, kalau yang ini kita ambil garis di depan juga ke bawah, kayak gini. Ini seperti huruf B, berarti besar. Jadi cara-cara mengingatnya begitu ya adik-adik ya. Jadi kita taruh sebuah garis, ini tarik garis. Ini menyatakan huruf K berarti untuk lebih kecil. Ini huruf B untuk lebih besar. Oke, yuk kita ada contoh.
Ya, 2 dengan 5. 2 itu, ini 2, sebelah kirinya 5. Makin kiri, ini, semakin ke kiri, semakin kecil. Berarti 2 lebih kecil dari 5. 2 K5. Nah, ini K nih. Lebih kecil dari 5. Oke. Kemudian, minus 2 dengan 5. Minus 2 dengan 5. Sudah kelihatan bahwa minus 2 atau negatif 2 berada di sebelah kiri. Berarti tandanya lebih kecil juga. Kemudian 2 dengan minus 5. Ini 2, minus 5 di kiri. Berarti 2 di kanan. Kalau di kanan makin besar, berarti lebih besar. Kemudian minus 2 dengan minus 5. Kita melihat bahwa minus 2 sebelah kanannya minus 5. Jadi minus 2 lebih besar. Angka 0 terhadap 5, 0 sebelah kirinya 5, berarti 0 lebih kecil dari 5. Kemudian angka 0 terhadap minus 5, 0 sebelah kanannya minus 5. Jadi 0 lebih besar dari minus 5 atau negatif 5. Gimana adik-adik? Bisa ngikutin ya? Oke, kalau kalian masih bingung, silahkan putar ulang video ini dari awal. Oke ya? Selanjutnya, lawan dan kebalikan bilangan bulat. Oke, ini garis bilangannya tadi. Lawan bilangan atau kita istilahnya lawan. Lawan adalah istilah untuk lawan tanda pada sebuah bilangan tertentu. Contoh, lawannya positif itu adalah negatif. Dan sebaliknya, artinya lawan tandanya negatif adalah positif. Gitu ya. Kebalikan suatu bilangan. Kebalikan suatu bilangan adalah istilah untuk bilangan di mana posisi penyebut menjadi pembilang dan sebaliknya, berarti posisi pembilang menjadi penyebut. Contoh, 5 adalah lawan dari negatif 5. Ini lawan berarti tanda. 5 adalah kebalikan dari, kalau kebalikan berarti penyebut menjadi pembilang, pembilang jadi penyebut. 5 itu adalah 5/1, berarti kebalikannya adalah 1/5. Minus 5 adalah lawan dari, lawan itu berarti tanda ya. Jadi dari negatif 5 atau minus 5 berubah menjadi positif 5 atau angka 5 saja. Kemudian negatif 5 adalah kebalikan dari negatif 5 itu berarti negatif 5/1. Berarti kebalikannya adalah negatif 1/5. Oke, perhatikan di sini kalau lawan yang tadinya positif menjadi negatif, yang tadinya negatif menjadi positif. Kalau kebalikan, yang tadinya positif tetap positif, yang tadinya negatif tetap negatif. Tapi yang tadinya bilangan bulat menjadi pecahan. Kalau di sini pecahan, misal nanti ada contoh di sini pecahan 1/5, ini bisa di depan ya. Jadi 1/5 adalah kebalikan dari 5 juga. Gitu ya. Dan kalau kebalikan tidak merubah tanda, negatif tetap negatif. Oke, lanjut ya. Operasi hitung bilangan bulat. Penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat dengan cara garis bilangan. Itu bisa kita gunakan dengan diagram panah. Oke, aturannya. Yang pertama, bilangan yang pertama ditunjukkan dengan anak panah pertama dimulai dari 0. Kemudian aturan kedua adalah tanda panah ke kanan itu jika penjumlahan oleh bilangan positif atau pengurangan oleh bilangan negatif. Kakak punya singkatan untuk kalian. Tolong diingat-ingat ya. Ini yang warna merah ya. Jumbipos Rangbine. Diingat-ingat terus. Jumbipos Rangbine. Penjumlahan oleh bilangan positif atau pengurangan oleh bilangan negatif. Itu tanda panahnya ke kanan. Oke, selanjutnya ada tanda panah
ke kiri. Yaitu untuk penjumlahan oleh bilangan negatif atau pengurangan oleh bilangan positif. Ingat-ingat ya. Jumbine rang bi pos. Jumbine rang bi pos. Itu untuk yang tanda panah ke kiri. Jadi ingat-ingat, ke kanan itu jumbi pos rang bine, ke kiri itu jumbine rang bi pos. Gitu ya. Oke, hasil penjumlahannya nanti ditunjukkan oleh ujung anak panah paling akhir. Tergantung nanti ada berapa operasi, gitu ya. Oke, biar lebih paham, kita lihat contoh soal. Yang pertama di sini adalah 4 ditambah 3 ditambah negatif 6. Berapakah nilainya? Kita siapkan langsung bilangan pada garis bilangan. Oke, ini. Yang pertama ini dimulai dari angka 0. Kemana? Ke 4. Jadi kita bikin anak panah dari 0 sampai 4. Kenapa? Karena positif, ya. Oke, berarti dari 0 sampai 4 di sini. Oke, ini langkah pertama. Kemudian ditambah 3. 3 ini ada penjumlahan oleh angka 3. 3 itu positif. Berarti jumbi pos. Oke, berarti ke kanan ya. Dari ujung sini, dimulai dari ujung sini, kita tambah 3 langkah. Jadi dari 4, 1, 2, 3. Berarti 4 sampai 7. Oke, kemudian ditambah negatif 6. Ini kalau penjumlahan oleh bilangan negatif berarti tanda panahnya ke kiri. Ini warna hijau ya. Kalau di sini warna hijau 6 langkah. Oke, berarti dari 7 6 langkah ke kiri. Cara ngitungnya angka 7 nggak dihitung ya. Jadi mulai langkah pertama yang dihitung nih. 1 2 3 4 5 6. Ya, oke, sampai 6 ya. Jadi sampai sini. Oke, jadi tanda panahnya dari 7 sampai 1. Hasil penjumlahan ditunjukkan oleh ujung anak panah terakhir ini. Anak panah terakhir ini. Ya, karena ini ada 3 operasi. 1, 2, 3. Berarti anak panahnya 3. 1, ini 2, ini 3. Karena ujungnya di angka 1, jadi hasilnya adalah 1. Oke, gampang ya. Yuk, contoh selanjutnya. Masih pakai tanda cara tadi ini. Hitunglah negatif 4 ditambah 3 ditambah negatif 6. Oke, garis bilangannya ini. Pertama tadi dari 0 ke bilangan pertama. Ini negatif 4. Berarti dari 0 kita bikin 0 sampai negatif 4. Oke. Kemudian dilanjutkan oleh penjumlahan dengan bilangan positif ini. Penjumlahan bilangan positif berarti tanda panahnya ke kanan. Sebanyak 3 langkah. Berarti dari minus 4, 1, 2, 3. Berarti dari negatif 4 sampai negatif 1. Atau dari minus 4 ke minus 1. Kemudian penjumlahan lagi, tapi oleh bilangan negatif. Nih, penjumlahan oleh bilangan negatif. Arah panahnya kemana? Ke kiri, betul. Sebanyak berapa langkah? 6. Ya, dari negatif 1, dari sini kita melangkah ke kiri 6 langkah ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti mulai dari negatif 1 sampai negatif 7. Karena sudah habis, berarti ini ujung paling akhir. Berapa adik-adik? Jawabannya jadi negatif 7. Tuh. Oke, gampang ya. Yuk, satu contoh lagi. Masih cara tadi ini. Oke, garis bilangannya. Pertama ada negatif 4, berarti dari 0 menuju negatif 4. Oke. Ditambah berarti penjumlahan negatif 3. Penjumlahan oleh bilangan negatif berarti tanda panahnya ke kiri. Dari minus 4 ke kiri 3 langkah ya. Ke kiri 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti dari minus 4 atau negatif 4 ke negatif 7. Kemudian dikurangi negatif 9. Jadi, kalau pengurangan bilangan negatif itu ke kanan. Sejauh apa? Sejauh 9 langkah. Oke, dari minus 7 kita melangkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, berarti dari negatif 7 menuju
2. Oke, sudah habis ya di sini. Jadi jawabannya adalah berapa nih? 2. Oke, betul. Gimana adik-adik? Sudah paham ya? Oke, di akhir video ini, aku adalah siswa yang jujur. Aku tidak suka berbohong. Kalau aku salah, aku berani meminta maaf. Karena aku adalah siswa pemaaf. Oke? Adik-adik, jadilah seperti itu. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan atau ada request tentang bab yang akan dibahas, silahkan isi di kolom komentar di bawah video pada channel ini. Dadah!